Pada episode sebelumnya, saya bicara tentang menyambut masalah kita. Nah, kali ini kita akan bicara tentang memilih masalah kita. Loh, kok masalah dipilih? Iya, karena ternyata masalah itu ada yang baik dan ada yang buruk untuk kita. Ya. Dan sebagai inovator, ya, bisnis inovator, kita harus pintar-pintar nih, milih masalah mana yang mau kita garap. Karena kepleset sedikit, bisa jadi lebih banyak buntungnya dibandingkan untungnya. Ya. Kayak gimana sih maksudnya? Ya, kita bahas ya. Gini, pertama, nggak semua masalah itu buruk. Kedua, nggak semua masalah itu juga baik untuk kita. Ini seperti apa masalah yang baik itu? Masalah yang baik itu adalah masalah yang jika kita mampu menaklukkannya atau menjawabnya nanti akan mendekatkan kita secara langsung kepada pencapaian impian kita. Misalnya, jelas-jelas Anda nggak punya waktu banyak. Malah nekat ambil kuliah lagi. Sudah biayanya besar, perlu dedikasi waktu yang nggak sedikit pula. Akhirnya semuanya jadi repot. Banyak kerjaan yang terlantar, keluarga juga protes, badan remuk, otak meleleh. Ya. Ini bukan curhat ya. Nah kalau gitu kan namanya cari masalah. Yang sebelumnya hidup dan kerja tuh asik-asik aja, sekarang jadi berantakan, repot. Semuanya serba susah. Tapi kalau ternyata Anda yakin bahwa dengan kuliah lagi itu maka Anda akan semakin dekat dengan impian Anda, maka itu adalah masalah yang baik. Nah masalah yang seperti itu yang jangan dihindari, justru kita cari, ambil untuk kita taklukkan. Contoh lain, dalam bisnis atau karir, katakanlah Anda memutuskan untuk bermain di tingkat yang lebih tinggi. Ambil proyek yang kelasnya jauh di atas kelas yang biasanya selama ini Anda tangani. Dan untuk berhasil Anda perlu modal lebih banyak, kemampuan lebih tinggi, pengalaman lebih panjang, dan Anda sama sekali nggak punya ketiga-tiganya. Nah, risiko gagalnya tinggi. Anda akan stres habis-habisan. Tapi itu masalah yang baik. Karena dengan begitu, otot-otot mental dan kreativitas Anda akan terlatih. Sehingga Anda berpeluang lebih besar untuk naik kelasnya. Masalah seperti itu, sekali lagi, jangan dihindari. Justru harus kita cari. Nah, sementara yang dimaksud dengan masalah yang buruk itu adalah masalah yang justru menjauhkan kita dari impian kita. Misalnya, Anda suka menunda-nunda pekerjaan hingga last minute. Begitu waktunya udah mepet, jadi krisis yang nggak perlu. Nggak ada waktu untuk revisi. Akhirnya hasil yang didapat ya sekedarnya aja. Padahal harusnya bisa lebih baik. Nah, itu kan bikin stres. Tapi stres yang nggak membawa kebaikan apa-apa. Contoh lain, masalah yang buruk misalnya konflik internal dalam organisasi atau perusahaan. Baik vertikal atasan dengan bawahan ataupun horizontal, sesama rekan kerja. Ya. Nah ini kan bikin pusing 7 keliling. Nguras energi, nurunin produktivitas. Suasana panas, bikin stres. Dan jelas-jelas menjauhkan Anda dari pencapaian impian Anda. Nah makanya mulai sekarang, yuk aktif cari masalah yang baik. Dan hindari masalah yang buruk. Loh, emang masalah perlu dicari. Nggak dicari aja datang sendiri kok. Namanya juga hidup kan pasti ada masalah. Nah itu dia. Kalau masalah itu datang sendiri, itu nggak bisa milih kita. Ya, apakah itu baik atau buruk? Namanya datang sendiri. Nah, biasanya sih hampir semua masalah yang datang sendiri itu masalah buruk. Menjauhkan kita dari impian kita. Ya, maka cari yang baik. Oke, gimana kalau masalah buruk itu udah kadung datang? Nah, nikmati aja kalau gitu. Ya, hadapi aja masalah itu dengan respon yang terbaik. Jangan abaikan, jangan lari dari masalahnya. Selesaikan. Ya, ingat apa yang saya sudah sampaikan pada episode sebelumnya. Ya nggak? Masih ingat kan? Nah, karena semakin menjauh kita dari masalah itu, dia semakin besar nantinya. Nah, jadikan kesempatan Anda ketika mengalami masalah buruk itu adalah peluang untuk melatih otot kesabaran Anda, keluasan hati Anda. Jangan mengeluh, nggak ada masalah yang datang selain atas izinnya kok. Masalah itu adalah media latihan yang Allah berikan untuk kita, supaya kita bisa naik kelas. Jadi masalah yang buruk ada manfaatnya juga kan? Ya tentu saja. Nggak ada satupun takdir Allah yang itu nggak mengandung kebaikan untuk kita. Hanya saja terkait pencapaian impian, mungkin jalannya agak muter gitu kali ya. Kalau disuruh milih dan kita punya kesempatan untuk memilih masalah, maka pilihlah masalah yang baik, jelas. Kenapa? Karena selain memiliki semua unsur pembelajaran, seperti yang saya sampaikan tadi, masalah yang baik akan mengantarkan Anda pada impian Anda secara lebih cepat dan lebih langsung. Jadi, yuk kita isi perjalanan bisnis kita dan karir kita dengan masalah yang baik. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjawabnya. Amin ya rabbal alamin.